Sekali lagi, kita tidak pernah bisa membiarkan kekerasan yang terjadi, apalagi pemenggalan, tetapi penghinaan tentu tidak bisa dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini menarik ini ya. Saya mau menguber sesuatu yang lagi panas ini di dalam negeri. Walaupun ini pernyataan dari tokoh politik di luar negeri, yaitu dari Presiden Macron. Gimana pronunciasinya? Macron. Pokoknya kita nyebutnya Macron saja. Dari kumparannya, ini pernyataan dari Presiden Jokowi. Jokowi tanggapi Macron, mengaitkan agama dengan terorisme adalah kesalahan besar. Luar biasa. Mudah-mudahan sikap ini di dalam negeri juga begitu ya. Kita bacakan. Presiden Jokowi prihatin dengan adanya penyerangan di gereja Nice, Prancis yang menyebabkan 3 orang tewas. Indonesia mengecam keras kejadian itu. Penyerangan terjadi selang 2 pekan usai kematian seorang guru, Samuel Paty. Paty tewas tak lama usai menunjukkan gambar Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Dia dipenggal oleh pemuda Chechnya. Luar biasa. Jokowi menegaskan, Indonesia mengecam seluruh tindakan berdarah di Prancis tersebut. Namun Indonesia juga mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengaitkan Islam dengan terorisme. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme, teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun, kata Jokowi dalam pernyataannya di Istana Negara, Jakarta, Sabtu 31 Oktober. Dalam konferensi pers itu, Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri, serta hadir pula perwakilan dari sejumlah organisasi keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin. Lengkap ya. Menurut Jokowi, saat ini dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi virus corona. Namun pernyataan Macron malah melukai umat Islam di seluruh dunia. Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik, ujar Jokowi. Ya, Sobat Era sekalian. Ya, ada juga yang Macron, saya paham kemarahan umat Islam, tapi kekerasan tak bisa saya terima. Ya, Sobat RH sekalian, ada beberapa dimensi yang kita bisa garis bawahi dari pernyataan Macron dan juga tentu tanggapan Presiden Jokowi. Dasarnya ya adalah perspektif tentang sekularisme sesungguhnya. Ya, jadi negara-negara di Eropa, Amerika adalah negara sekuler, ada sekularisme, yaitu paham yang memisahkan urusan agama dan urusan negara. Jadi agama diurus silakan oleh society, tapi negara tidak mau ikut-ikutan. Sebaliknya, negara yang tidak sekuler seperti Indonesia yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa negara itu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui dan menghormati agama dan kepercayaan, maka urusan agama tidak bisa dipisahkan dengan urusan negara. Bahkan kegiatan-kegiatan agama sering menjadi urusan negara. Ya, seperti di Indonesia
Sebagai contoh yang paling kecil adalah urusan haji. Urusan haji itu adalah urusan agama, bagian dari rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji kalau mampu bagi pemeluk-pemeluknya. Dan negara campur tangan, yaitu mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Ya, pengaturannya mulai dari A sampai Z. Tidak ada haji swasta. Kalau ada haji swasta dianggap haji yang ilegal, kan begitu. Dan pemerintah Arab Saudi pun lebih senang dengan ibaratnya kalau urusan haji ini dilakukan atau diurus oleh negara. Urusan lain misalnya mudik lebaran. Mudik lebaran itu sebenarnya adalah ya bukan urusan agama, bukan bagian dari agama, tapi perayaan Idul Fitri itu adalah hari raya agama yang kemudian menjadi urusan negara juga, karena ada dimensi sosial, bahkan dimensi politiknya juga di sana. Di negara-negara yang tidak sekuler seperti Indonesia, tidak bisa dibiarkan ada misalnya pelecehan atau penghinaan terhadap agama tertentu. Dan biasanya memang di dunia ini ada beberapa agama yang sangat keras sistem nilainya. Nah, salah satunya tentu agama Islam. Karena Islam tidak hanya mengatur soal dimensi hubungan dengan Yang Maha Kuasa, tapi juga ada dimensi sosialnya. Ada aturan-aturan yang diatur untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Soal misalnya membayar zakat misalnya, itu sebenarnya juga bagian dari perspektif sosial agama untuk sama-sama melindungi segenap bangsa, mensejahterakan masyarakat, memberikan kue yang lebih merata kepada rakyat, kepada masyarakat. Di negara sekuler urusan-urusan seperti itu diserahkan pada pemeluk agama masing-masing. Nah, soalnya adalah Sobat RH sekalian, bagaimana kalau ada pelecehan-pelecehan, pelanggaran-pelanggaran nilai agama, dan peran negara seperti apa? Apakah negara membiarkan saja pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalau pelanggaran tersebut dimensinya adalah misalnya tindak pidana yang jelas-jelas bisa diproses, misalnya katakanlah pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya, it's okay. Tapi bagaimana kalau dengan peristiwa seperti misalnya menunjukkan karikatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, bagi negara Prancis, negara sekuler, Amerika Serikat, dan ya beberapa banyak tempat lainnya sangat aneh. Kok karikatur saja tidak diperbolehkan? Sering mengatakan atas nama kebebasan berpendapat, hal tersebut biasa-biasa saja. Tapi bagi pemeluk agama Islam tertentu, dan kita semua tentunya yang beragama Islam, ini adalah hal yang prinsipil. Tidak boleh Rasulullah SAW itu digambarkan, baik dalam gambar yang sempurna maupun dalam gambar karikatur. Ya, tentunya hal tersebut terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Ya, seperti misalnya katakanlah pengkultusan. Memang Rasulullah adalah orang yang sempurna, orang yang bukan sempurna istilahnya ya, maksum, bebas dari dosa, orang yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya ajaran agama Islam itu penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa Sang Hali. Rasulnya hanyalah the messenger, hanyalah utusan. Nah, mungkin salah satunya adalah jangan sampai terjadi pengkultusan terhadap sosok Rasulullah. Karena itu diblurkan. Jadi hanya ide tentang Rasulullah itu, sosoknya seperti apa. Silakan berimajinasi dalam alam pikiran masing-masing. Dan yang penting sesungguhnya adalah ajarannya yang harus diamalkan. Kita tahu bahwa selain Quran juga ada sunnah yang merupakan dua pegangan bagi seorang muslim. Nah, dalam konteks seperti ini, kita tidak bisa membenarkan pemenggalan yang dilakukan pemuda Chechnya sesungguhnya. Karena itu hukum yang terlalu berlebihan atas tindakan memberikan
menunjukkan kartun tersebut. Karena tentu dari hukum negara tidak boleh dibiarkan. Tapi reaksi Macron ketika mengaitkan ini dengan terorisme Islam, itu yang menjadi masalah. Itu sama saja dengan mengatakan setiap ada tindakan-tindakan di luar hukum oleh penganut agama Islam, lalu segera dikatakan itu adalah Islam, part of Islamic kepercayaan misalnya. Tidak begitu. Jadi kita harus proporsional. Kalau ingin mengatakan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan menurut hukum Prancis, it's okay. Karena tidak bisa juga orang sembarangan memenggal dengan alasan apapun. Karena harus ada due process of law. Tidak boleh ada yang namanya street justice, keadilan jalanan. Walaupun memang dalam konteks seperti ini agak membingungkan juga. Kalau kita melaporkan pelanggaran ini, ya tentunya harusnya ada kesadaran untuk to respect other religions. Sebagaimana pernah kasus di Jerman kalau tidak salah, Jerman atau European Commission on Human Rights. Jadi ada protes terhadap cara penyembelihan hewan di dalam agama Islam tentunya dengan cara menyembelih. Kelompok penyayang hewan, penyayang binatang di Jerman kalau tidak salah, Jerman ya, itu memprotes. Dianggap bahwa itu bagian tidak sesuai dengan perlindungan hewan, undang-undang tentang perlindungan hewan dan lain sebagainya, kurang lebih demikian. Diprotes, tapi kemudian oleh the Constitutional Court of Germany, kalau tidak salah Mahkamah Konstitusi Jerman atau Komisi European Commission on Human Rights, Komisi Eropa tentang hak asasi manusia, gugatan itu dikalahkan. Kenapa? Karena menyembelih itu adalah part of keyakinan agama. Dan tingkatnya adalah tingkat konstitusi, yaitu freedom of religion, kebebasan beragama, termasuk kebebasan untuk melaksanakan ajaran-ajarannya, termasuk dalam hal penyembelihan hewan. Sementara undang-undang yang dijadikan dasar perlindungan hewan ya, itu letaknya, posisinya di bawah konstitusi. Jadi dia kalah berdasarkan teori hierarki perundang-undangan. Ini kan menarik, Sobat Era sekalian. Jadi ada rasionalitas mengapa kemudian penyembelihan itu tetap bisa dilaksanakan justru atas nama konstitusi. Tidak hanya soal keyakinan beragama saja, karena konstitusi itu mewadahi keyakinan beragama. Nah, Prancis yang kita kenal dengan revolusi Prancisnya dengan prinsip liberté, égalité dan fraternité, itu berusaha membebaskan orang dari keterkungkungan. Tapi kita harus paham juga di situ harus ada respect, penghormatan terhadap agama yang dianut oleh warga negara dan juga penduduk di wilayah tersebut. Sekali lagi, kita tidak pernah bisa membiarkan kekerasan yang terjadi, apalagi pemenggalan, tetapi penghinaan tentu tidak bisa dibiarkan. Penggambaran kartun Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibiarkan, dan tidak bisa lebih dibiarkan lagi ketika tindakan-tindakan pidana tadi selalu dikaitkan dengan Islam secara keseluruhan, seolah-olah bagian dari ajaran agama. Kekerasan seolah-olah menjadi bagian dari agama. Jadi dalam konteks ini, terima kasih pada Presiden Joko Widodo yang turut membela posisi seperti ini. Tapi jangan lupa juga Pak Presiden, hendaknya hal yang sama juga berlaku di dalam negeri. Jadi jangan sampai orang yang merasa mau bekerja, mau mengkritik pemerintah di sini dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, tiba-tiba justru direpresi oleh negara. Justru negara segera mengecap radikal kelompok-kelompok yang menegakkan keyakinannya. Karena itu, tetap kita butuh dialog. Kita butuh wadah bersama untuk berdiskusi. Tidak saling menegasi. Apalagi saling membenci. Dan kemudian mempersekusi. Itu hal yang harusnya dilarang. Dan pemerintahan Jokowi harus tegas mengatakan tidak boleh juga berlaku di Indonesia, tidak hanya di Perancis. Bahwa radikalisme
mengecap orang radikal hanya karena dia menginginkan melaksanakan ajarannya, itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dan tidak sesuai dengan ajaran freedom of religion. Tapi tentunya di Indonesia, selain penghormatan terhadap agama, kita juga harus hidup berdampingan. Karena itulah kita punya the common platform yang namanya Pancasila. Jadi sebenarnya segala sesuatu kita harus selesaikan melalui dialog dan diskusi, dan jangan mudah saling mengecap atau menghina atau membenci atau mempersekusi. Apalagi hanya soal masalah politik sehari-hari, yang hari ini bisa pro A, besok pro B. Sangat sering terjadi. Hari ini kita berdebat ngotot-ngototan, besok kita berteman, atau sebaliknya hari ini berteman, besok kita bermusuhan karena berbeda haluan. Yang penting adalah sebagai bangsa kita harus ingat, sebagai penguasa harus ingat bahwa tugas utamanya adalah melindungi segenap bangsa. Bukan memenjarakan satu kelompok, mengangkat kelompok lainnya, menginjak satu kelompok, membiarkan kelompok lainnya. Sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan suara Presiden Jokowi ini bergaung tidak hanya di Prancis dan di seluruh dunia, tapi terutama juga di dalam negeri, to respect each other, untuk menghormati sesama keyakinan dan tidak mudah mengecap satu kelompok dengan kata-kata yang barangkali tidak mengenakan seperti radikal dan lain sebagainya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.